Halo semuanya, balik lagi dengan saya Jad. Di video kali ini kita akan membahas materinya masih seputar Next.js. Ini merupakan seri lanjutan atau video lanjutan dari video kita sebelumnya. Dan di video kali ini kita akan fokus membahas materinya atau topiknya tentang Next Out atau bagaimana kita mengimplementasikan autentikasi di aplikasi yang kita buat dengan menggunakan Next.js. Oke, ada beberapa topik yang akan kita bahas atau akan kita pelajari pada video kali ini. Di sini saya sudah buat sebuah diagram atau beberapa hal yang akan kita bahas atau kita akan pelajari pada video kali ini. Yang dimana di sini kita akan bagi ke dalam dua bagian, teman-teman. Jadi bagian pertama kita akan fokus membahas dari sisi server, yang dimana pada sisi server ini mengcover atau membahas beberapa hal ya, seperti membuat sebuah register endpoint, yang dimana nanti register endpoint ini sudah mengimplementasikan bcrypt, yang dimana kita akan gunakan bcrypt ini untuk ngehash password yang akan kita simpan ke database. Lalu berikutnya kita juga akan membahas bagaimana membuat sebuah login endpoint, yang dimana pada login endpoint ini kita juga akan mengimplementasikan JWT atau JSON Web Token untuk mengenerate sebuah key atau token yang nantinya kita akan gunakan untuk keperluan atau mengakses hal-hal yang sifatnya memang perlu login dulu gitu, atau sifatnya rahasia, tidak publik ya teman-teman. Nah, di login endpoint juga kita akan mengimplementasikan cookie, yang dimana nanti token yang kita generate nantinya akan kita simpan ke dalam cookie. Jadi kita nggak akan pakai local storage, tapi kita akan coba menggunakan cookie untuk menyimpan token atau JSON Web Token yang sudah kita generate nanti. Nah, terus bagian terakhir pada bagian server ini kita akan mencoba menggunakan fitur daripada Next.js namanya proxy. Proxy ini dulunya bernama middleware, teman-teman. Jadi kita akan menggunakan si proxy ini untuk memproteksi endpoint yang nantinya kita akan buat, dan hanya user atau request yang memiliki token yang boleh mengakses endpoint ini. Tapi kalau misalnya endpointnya atau requestnya tidak memiliki token, maka tentunya kita tidak izinkan untuk mengakses protected endpoint ini. Itu jadi kurang lebih seperti ini yang akan kita bahas atau kita akan pelajari pada sisi server. Setelah kita membahas dari bagian servernya, nantinya kita akan masuk ke bagian klien, yang dimana klien ini kita akan coba wiring dengan server yang sudah kita buat. Di sisi klien sendiri, di sini kita akan coba buat sebuah register page yang nanti kita akan integrasikan atau wiring ke endpoint register, yang dimana register page ini kita juga akan buat menggunakan server komponen. Lalu di bagian berikutnya kita akan coba membuat sebuah login page, yang dimana login page ini kita akan coba wiring dengan login endpoint. Dan yang terakhir kita akan membuat sebuah protected page ya teman-teman, yang dimana page ini kita akan coba proteksi berdasarkan cookie yang dimiliki oleh usernya gitu. Jadi kalau misalnya cookie-nya tidak ada, tidak punya token misalkan, tentunya usernya tidak bisa mengakses si protected page ini. Tapi kalau misalkan dia punya token, dia boleh mengakses si protected page ini, dan kita akan coba wiring si protected page ini ke endpoint protected endpoint teman-teman ya. Jadi kurang lebih seperti ini yang akan kita bahas pada video kali ini teman-teman ya. Jadi kita akan bagi ke dalam dua bagian. Kita akan fokus ke sisi server. Setelah server selesai, kita akan masuk ke bagian klien. Oke, sebelum teman-teman melanjutkan menonton videonya, ada beberapa hal yang perlu teman-teman siapkan atau pelajari sebelum menonton video ini, teman-teman ya. Karena ini adalah seri lanjutan dari video sebelumnya. Alangkah baiknya teman-teman mempersiapkan beberapa hal ya. Yang pertama tentunya teman-teman perlu ngecek dulu di komputer teman-teman apakah
sudah terinstall Node.js atau belum. Kalau misalkan belum terinstall, silahkan teman-teman download dulu Node.js-nya di website dokumentasi daripada si Node.js-nya di nodejs.org. Nanti teman-teman silahkan masuk ke bagian download, lalu teman-teman bisa download pakai script ataupun teman-teman download pakai installer teman-teman ya. Nanti teman-teman sesuaikan dengan OS yang teman-teman gunakan. Oke, ini kalau misalnya teman-teman belum punya Node.js di komputer teman-teman. Kalau misalnya teman-teman sudah punya Node.js dan kalau misalnya teman-teman mau ngecek apakah komputer teman-teman sudah ada Node.js-nya atau belum, teman-teman bisa masuk ke bagian terminal, lalu teman-teman ketikkan perintah node minus minus version. Nanti Node.js akan ngasih tahu versi berapa yang ada di komputer teman-teman gitu. Nah, di sini saya menggunakan Node.js versi 25. Nanti kalau misalkan belum terinstall, nanti komennya akan berbeda teman-teman. Hasilnya akan berbeda bahwa node-nya tidak ada. Perintah node-nya tidak ada, maka teman-teman silahkan install dulu Node.js-nya di komputer teman-teman. Yang kedua yang perlu teman-teman siapkan adalah npm teman-teman ya. npm minus minus version. Nah, biasanya kalau kita sudah menginstal Node.js, si npm ini secara otomatis terinstall di komputer teman-teman gitu. Jadi teman-teman cukup install Node.js maka npm-nya sudah terinstall gitu. Jadi cuma pastiin aja bahwa Node dan npm-nya sudah ada di komputer teman-teman. Oke, itu yang perlu teman-teman siapkan. Jadi Node dan juga npm. Yang kedua, karena ini adalah seri lanjutan dari video sebelumnya, maka teman-teman silahkan menonton dulu video sebelumnya, Next.js Basic atau dasar, lalu Next.js REST API gitu. Silahkan teman-teman tonton dua video tersebut, Next.js Basic atau dasar video, sama yang kedua Next.js REST API video gitu. Nanti kalau teman-teman sudah paham bagian basic dan juga bagian bagaimana membuat endpoint di Next.js, teman-teman boleh lanjutkan ke video ini. Kenapa? Karena di video ini kita tidak akan ngebahas basic ataupun bagaimana membuat REST API atau endpoint di Next.js, tapi kita akan langsung masuk ke bagian use case. Itu beberapa hal yang perlu teman-teman siapkan sebelum menonton atau melanjutkan video ini. Oke, berikutnya yang akan kita lakukan adalah kita akan langsung menginit project Next.js-nya ya teman-teman ya. Silahkan teman-teman masuk ke website dokumentasi daripada Next.js-nya di nextjs.org. Kurang lebih tampilannya seperti ini teman-teman. Teman-teman masuk ke bagian Get Started. Dan di sini teman-teman perlu pastiin gitu kan, teman-teman menggunakan app router. Kenapa? Karena Next.js ini ada dua versi ya teman-teman ya. Ada yang Pages Router sama ada yang Next Router. Pages Router ini yang versi lama, App Router ini yang versi baru. Nah, kita akan menggunakan bagian App Router, sorry. Yang kedua, di sini untuk versi yang akan kita gunakan adalah versi yang latest, yang terakhir di versi 16.1.1 ya teman-teman ya. Ini versi yang akan kita gunakan ketika video ini dibuat ya teman-teman ya. Jadi teman-teman pastiin pilih app router dan versinya yang latest which is versi 16. Oke, teman-teman langsung masuk ke bagian instalasi. Teman-teman bisa jalankan komen ini ya. Oke. Di sini boleh pakai pnpm, pakai npm, pakai yarn, pakai ban. Nah, kita akan coba pakai npm karena tadi kita eh, persiapannya menggunakan npm ya teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman mau pakai package manager yang lain silahkan. Nah, di sini saya akan coba copy bagian ini saja teman-teman, nggak copy semuanya dari npx sampai ke yang latest gitu teman-teman. Oke, di sini saya akan pastikan npx create next app versinya latest. Oke, kita pilih yes. Nah, di sini dia akan
menanyakan beberapa hal kepada kita. Yang pertama adalah terkait dengan project name-nya, teman-teman ya. Project name-nya di sini kita kasih nama misalkan app. Nah, di sini ada tiga pilihan, teman-teman ya. Kita akan menggunakan eh, preset gitu kan, yang direkomendasikan, which is ini default. Terus, apakah kita akan menggunakan preview setting atau kita mau bikin custom setting, teman-teman ya. Nah, di sini saya akan pilih yang nomor tiga, yang custom, teman-teman ya. Nah, yang pertama di sini kita apa ditanya apakah kita mau pakai TypeScript atau tidak. Nah, kita akan menggunakan TypeScript ya, teman-teman ya. Jadi di sini pilih yes. Oke. Nah, karena ini menggunakan TypeScript, saya juga mau ngingetin ke teman-teman bahwa teman-teman perlu mempelajari basic atau TypeScript dasar. Silahkan tonton videonya ya, teman-teman. Oke, terus di sini kita akan menggunakan linter atau enggak? Yes, kita akan pakai ESLint, teman-teman. Terus di sini kita akan pakai React Compiler, pilih yes. Terus di sini kita akan pakai Tailwind CSS atau enggak? Kita pakai. Terus di sini apakah kode kita akan ditaruh di dalam src directory? Kita pilih yes, biar nanti lebih rapi. Terus di sini apakah kita akan pakai app router? Di sini direkomendasikan pakai app router, kita pilih yes, teman-teman. Terus di sini apakah kita mau pakai import alias? Kita pilih yes, biar nanti sederhana ketika kita mengimport file. Terus di sini kita enter aja. Oke, nanti di sini Next.js akan mengeneratkan sebuah project untuk kita sesuai dengan setting yang sudah kita pilih tadi, teman-teman ya. Ini kita tunggu aja, mungkin akan memakan waktu beberapa saat, teman-teman. Oke, kalau udah selesai, nanti Next.js akan ngasih tahu ke kita bahwa projectnya sudah berhasil di-create ya, teman-teman ya. Ini lokasinya ada di sini, di folder app. Oke, kita akan masuk ke bagian app, teman-teman. Dan di sini teman-teman bisa lihat ini adalah file yang sudah di-generate oleh si uh, Next.js-nya ya, teman-teman ya. Di sini saya akan bagi dalam dua bagian, teman-teman, terminalnya. Dan saya akan buka pakai text editor Neovim. Silakan teman-teman bisa pakai text editor sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Dan di sini kalau kita buka bagian package JSON-nya sudah ada beberapa script yang bisa kita jalankan, teman-teman ya. Nah, di sini kita akan menggunakan script dev untuk menjalankan si Next.js ini ya, teman-teman ya. Di sini npm run dev. Nah, nanti Next.js akan membuatkan sebuah local server untuk kita di port 3000 ya, teman-teman ya. Kita akan coba akses. Sorry, di sini langsung aja kita localhost 3000. Oke, ini adalah tampilan pertama atau tampilan utama daripada aplikasi yang kita generate menggunakan Next.js ya, teman-teman ya. Jadi kurang lebih tampilannya seperti ini gitu. Kita akan lanjutkan bagian lainnya di video berikutnya, teman-teman. Oke, setelah kita berhasil mengenerate aplikasinya, teman-teman, dan kita juga tadi sudah berhasil menjalankan aplikasinya, dan ini tampilannya, kita akan coba intip tampilan ini berasal dari mana ya, teman-teman ya. Tampilan ini berasal dari mana? Kita akan buka, masuk ke bagian page, dan di sini kita akan hapus, dan kita akan tulis di sini H1, misalkan di sini home page, teman-teman. Oke. Kita rubah dan kalau teman-teman lihat di sini teman-teman bisa lihat tampilannya sekarang sudah berubah homepage. Artinya adalah tampilan yang tadi berasal daripada si page.tsx ini, teman-teman gitu. Lalu di sini masih terimplementasi sebuah CSS ya, teman-teman ya. Kita akan coba bersihkan yang dimana nah, CSS-nya itu berasal dari global CSS ini, teman-teman ya. Kita akan komen dulu aja, teman-teman, global CSS-nya. Nah, sekarang kalau teman-teman lihat tampilannya seperti ini. Ini adalah tampilan aplikasi kita. Jadi kita akan coba mulai dari scratch ya, teman-teman, dari kosongan untuk membuat
eh, aplikasi next out yang sudah kita rencanakan di awal gitu. Jadi kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya. Jadi structure-nya seperti ini. Jadi ada Git, terus di sini ada folder public untuk menyimpan static asset. Lalu di sini ada src, di dalam src ada folder app yang dimana nanti eh, kode kita akan kita taruh di dalam folder src ini. Lalu di sini ada beberapa file konfigurasi ya teman-teman ya, dari tsconfig-nya, terus package JSON dan lain-lain gitu. Jadi ini structure folder daripada aplikasi Next.js kita. Oke, kita akan langsung masuk ke topik utama atau pembahasan utama kita ya teman-teman, yang dimana di sini kita akan masuk ke bagian ini teman-teman ya. Kita akan coba membuat sebuah register endpoint di apa namanya, di aplikasi kita. Nah, tapi sebelum ke sana, karena kita butuh database untuk menyimpan data kita, di sini saya akan menggunakan MongoDB untuk bagian database-nya. Nah, untuk memudahkan kita berinteraksi dengan database MongoDB, di sini saya akan menggunakan package atau library yang namanya adalah MongoLoquent, agar kita mudah berinteraksi dengan database MongoDB ya teman-teman ya. Dia juga sudah apa ya, support untuk TS ya teman-teman. Kita masuk ke bagian get started-nya. Oh ya, di sini teman-teman bisa masuk ke bagian atau website dokumentasi daripada MongoLoquent-nya di mongoloquent.com. Terus teman-teman masuk ke bagian get started. Lalu di sini masuk ke bagian instalasi ya teman-teman. Nah di sini kita perlu install dua hal ya, MongoLoquent itu sendiri sama MongoDB. Oke, di sini kita akan masuk ke bagian sini teman-teman. Kita akan intip dulu bagian package JSON-nya teman-teman. Di sini bagian dependensinya baru ada tiga, Next, React, sama React DOM. React DOM. Di sini kita akan install dua dependensi lagi, MongoLoquent dan juga MongoDB. Oke, sekarang udah keinstall teman-teman MongoDB dan juga MongoLoquent. Berikutnya yang akan kita lakukan adalah di sini kita akan coba membuat sebuah env file yang nantinya kita akan coba arahkan ke database yang akan kita gunakan. Nah, di sini saya akan copy semuanya, teman-teman. Lalu di sini mungkin saya akan buat file dengan nama .env. Terus, nah, di sini, oke. Nah, di sini silakan teman-teman sesuaikan dengan lokasi database teman-teman. Nah, karena saya akan menggunakan database di lokal atau di komputer saya, maka untuk URI-nya saya biarkan seperti ini teman-teman ya. Terus di sini untuk database-nya mungkin kita akan buat namanya adalah next out teman-teman ya di sini. Next out. Oke, kalau udah nanti kita akan coba cek dulu. Nah, teman-teman bisa lihat di sini belum ada database next out karena kita pakai MongoDB, jadi kita nggak perlu setup database-nya atau buat database-nya. Nanti MongoDB akan membuatkan untuk kita. Jadi kita cukup setting di sini aja. Ini URI-nya yang akan kita gunakan, terus nama database-nya ini, dan untuk time zone-nya di sini Asia Jakarta, ini opsional ya teman-teman. Oke, kalau udah harusnya cukup seperti itu aja teman-teman untuk bagian setup database-nya ya teman-teman ya. Jadi di sini teman-teman yang pertama install, tadi installnya pakai perintah ini aja, npm install mongoloquent dan MongoDB. Terus yang berikutnya yang perlu teman-teman lakukan adalah bikin env file, lalu teman-teman disesuaikan dengan konfigurasi database yang mau teman-teman gunakan gitu. Jadi itu untuk bagian setup database-nya. Oke, setelah kita membuat database-nya atau melakukan setup atau setting database-nya, kita akan masuk ke bagian berikutnya yang dimana di sini kita akan coba men-setting dari sisi modelnya, teman-teman ya. Kita akan membuat sebuah model. Di sini kita akan masuk ke bagian src, kita bikin apa namanya?
folder namanya models teman-teman. Lalu di sini mungkin ada user.ts ya teman-teman. Oke, jadi ini teman-teman structure-nya kurang lebih seperti ini. Di dalam SRC ada app dan sekarang ada model ya. Nah, kita akan coba buat model ya teman-teman ya. Nah, di sini kita bisa mencontoh model daripada si. Oke, di sini kita copy aja teman-teman, nanti kita akan sesuaikan. Oke, di sini namanya kita ganti jadi user teman-teman di sini. Oke, terus di sini kita ganti jadi user. Ini kita hapus saja. Jadi kita hapus, ini kita hapus teman-teman. Eh, Oke, nah di sini nama modelnya kita akan ganti jadi user dan jangan lupa teman-teman export ya. Oke, nah sekarang kita akan setting beberapa hal ya teman-teman ya. Yang di sini yang pertama kita akan tentukan misalkan nama, di sini ada email, misalkan type-nya adalah string, terus di sini ada password teman-teman, type-nya juga string ya teman-teman. Oke, harusnya cukup name, email, sama password. Terus di sini, kalau teman-teman mau menentukan collection-nya seperti apa, teman-teman bisa set ya di sini. Protected collection, string, terus nama collection-nya apa. Oke. Hmm. Dollar di sini collection. Oke, di sini kita kasih nama collection-nya adalah users ya, gitu. Jadi kita akan nyimpan atau binding si model apa namanya si model user ini dengan collection user yang ada di MongoDB. Nah, jadi eh, saya rasa cukup untuk bagian modelnya. Jadi seperti ini ya teman-teman ya. Jadi yang pertama di sini kita bikin folder namanya model, lalu bikin file namanya user.ts nanti sesuai dengan model yang mau teman-teman buat. Lalu di sini teman-teman import beberapa hal dari si MongoLoquen. Yang pertama adalah model, yang kedua MongoLoquen schema sama MongoLoquen timestamp. Lalu teman-teman bikin interface yang nge-extend MongoLoquen schema dan juga MongoLoquen timestamp. Lalu teman-teman di sini tinggal setting field apa aja yang teman-teman mau set ke dalam collection user ini teman-teman ya. Misalkan di sini kita ada tiga field, name, email, sama password. Terus di sini kita bikin class namanya user yang nge-extend model daripada si MongoLoquen. Lalu kita masukin generiknya, which is interface yang sudah kita buat. Lalu yang kedua di sini kita bikin public static schema, kita set type-nya adalah user, sama yang kedua di sini kita bikin protected collection, type-nya string, lalu kita set nama collection-nya apa. Gitu. Nanti semua data yang kita simpan melalui model ini akan ditaruh ke collection users, teman-teman. Gitu. Nah, jadi untuk setup modelnya cukup seperti ini, teman-teman. Oke, berikutnya yang akan kita lakukan adalah kita akan langsung masuk ke topik eh, membuat sebuah register endpoint ya, teman-teman ya. Register endpoint gitu ya, teman-teman ya. Di sini kita akan membuat sebuah register endpoint. Nah, di sini kita akan buat sebuah folder. Di dalam folder app namanya adalah API gitu, teman-teman. Lalu di sini ada folder lagi namanya users gitu teman-teman. Lalu di sini ada file dengan nama route.ts teman-teman ya. Oke. Oke. Jadi nested folder teman-teman ya. Di dalam app ada API, terus di dalam API ada folder users, terus di dalam folder users baru ada file dengan nama route.ts teman-teman ya. Nah, di sini kita akan bikin sebuah route handler ya teman-teman ya. Kita akan bikin sebuah route handler. Di sini kita akan bikin namanya export function terus get. Oke, di sini kita return next respon teman-teman.
Terus di sini statusnya harusnya next respond dot JSON. Di sini misalkan message berhasil register. Terus di sini kita set statusnya adalah 201. Kita bikin sederhana dulu ya teman-teman ya di sini. Oke, kita udah bikin sebuah endpoint ya teman-teman ya. Di sini metodenya adalah get. Mungkin kita ganti jadi metodenya adalah post teman-teman ya. Di sini nama functionnya post. Lalu di sini kita akan coba tes teman-teman ya. Di sini endpoint yang sudah kita bikin. Nah, di sini saya tidak akan membahas basic daripada route handlernya. Jadi saya sangat sarankan teman-teman silahkan tonton video sebelumnya which is Next.js REST API gitu untuk ngebahas basic-basic daripada route handler sendiri. Kita akan langsung masuk ke bagian implementasinya. Nah, di sini kita akan langsung ngetes endpoint yang sudah kita buat ya teman-teman ya. Di sini metodenya berarti post. Kalau kita akses, berarti kita akan melihat message berhasil register dan statusnya adalah 201. Oke, kita masuk ke bagian postman teman-teman. Lalu di sini saya akan pilih yang ini teman-teman. Oke, berarti di sini kita set metodenya adalah post, terus di sini localhost, endpointnya adalah berarti API users ya. Kenapa? Karena dia ada di dalam folder API dan juga folder users. Nah, teman-teman bisa lihat message-nya udah keluar, berhasil register dan di sini statusnya adalah 201 sesuai dengan apa yang sudah kita setting di sini, teman-teman. Nah, berikutnya berarti yang akan kita lakukan, kita akan langsung membuat logiknya, teman-teman. Kenapa? Karena endpoint-nya sudah berhasil kita buat. Nah, di sini ceritanya kita akan mana? Di sini ceritanya kita akan mengirimkan request bodinya seperti ini ya, teman-teman ya. Jadi di sini kita akan kirimkan request bodinya seperti ini. Berarti di sini ada name, misalkan Udin. Terus di sini ada email, misalkan di sini udin@mail.com. Terus di sini yang terakhir ada password. Di sini rahasia, teman-teman ya. Oke, kita kirim. Ini masih register berhasil. Kita akan coba intip dulu bagaimana cara kita mendapatkan request body yang dikirimkan oleh klien ya teman-teman ya. Nah, di sini kita akan menggunakan cons body. Di sini kita akan menggunakan request. Type-nya adalah next request teman-teman ya. Di sini kita akan gunakan ini berarti white kita akan kasih async di sini teman-teman. Lalu di sini white berarti request.json ya teman-teman. Jadi untuk mengambil request body, teman-teman bisa ambil di bagian request.json-nya ya teman-teman. Di sini kalau kita console log body, oke, kita intip hasilnya seperti apa teman-teman. Oke, nggak ada error. Nah, teman-teman bisa lihat di sini kita sudah berhasil mendapatkan request bodinya. Name-nya Udin, emailnya ini, dan passwordnya rahasia. Nah, selanjutnya berarti kita tinggal menyimpan si request body ini ke dalam database kita, teman-teman. Nah, karena kita sudah membuat model, jadi kita akan gunakan model ini di bagian sini, teman-teman ya. Di sini kita akan gunakan, berarti di sini kita akan gunakan white user dot berarti insert teman-teman. Nah, kita tinggal masukin si bodinya teman-teman gitu. Oke. Oke, kita intip dulu teman-teman. Kita lihat di database-nya, kita refresh teman-teman. Sekarang kalau teman-teman lihat di sini ada 3 database. Nah, sekarang udah ada tambahan satu database namanya Nextout. Kalau kita buka udah ada di sini collection user dan di sini adalah data yang sudah kita inputkan. Itu sudah masuk ke database. Jadi sesimpel itu teman-teman ya. Jadi di sini teman-teman bisa lihat name-nya Udin, emailnya udin@mail.com dan passwordnya rahasia. Gitu. Oke, jadi sesimpel ini cara kita membuat sebuah endpoint dan menyimpan data ke database. Nah, di sini tentunya kita belum selesai teman-teman. Masih ada beberapa hal yang perlu kita lakukan, tapi sebelum ke sana
Di sini saya akan recap dulu. Jadi yang pertama yang perlu kita lakukan adalah silakan teman-teman buat endpoint terlebih dahulu menggunakan route handler di Next.js. Nah, di sini saya taruh si route handlernya itu di dalam folder API, terus slash users, terus di sini kita bikin file dengan nama route.ts. Nah, karena dia ada di dalam folder API, terus di sini apa namanya folder user, maka endpointnya akan jadi seperti ini teman-teman ya, slash API slash user gitu. Nah, terus di sini ketika kita buka nama functionnya itu adalah post gitu kan. Nah, maka di sini metodenya akan otomatis jadi post teman-teman ya. Nah, terus untuk mengambil data atau request body yang dikirimkan oleh klien, kita akan ambil atau bisa ambil dari request.json teman-teman ya. Terus karena datanya sudah teman-teman ambil, teman-teman bisa insertkan ke database melalui model yang sudah kita set up sebelumnya teman-teman ya. Di sini pakai metode insert. Nanti teman-teman tinggal mengembalikan respon ke klien bahwa registernya sudah berhasil gitu teman-teman. Nah gitu. Jadi seperti itu cara kita membuat sebuah register endpoint. Oke, setelah kita berhasil membuat sebuah register endpoint, selanjutnya di sini kita akan membuat atau menyelesaikan atau menyempurnakan fitur register endpoint ini. Yang dimana yang sebelumnya kalau kita lihat di sini passwordnya belum kita hash dan kita juga belum ada pengecekan apakah emailnya itu sudah terregister atau belum. Gitu. Jadi kita akan coba buat seperti membuat sebuah validasi ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan sekarang kita register lagi pakai email yang sama, di sini masih bisa teman-teman ya. Jadi kita akan coba buat validasi untuk register endpoint ini teman-teman ya. Yang pertama berarti di sini sebelum kita menginsertkan data ke database, di sini kita perlu validasi dulu. Jadi mungkin yang pertama di sini kita akan cek jika gitu di sini uh, body.passwordnya kurang dari 5 misalkan ya. Di sini kita akan return si oke, kita akan return ini ya teman-teman. Oke. Kita akan return berarti di sini message-nya password minimal 5 karakter ya teman-teman ya. Terus di sini statusnya berarti 400 alias bad request teman-teman ya. Terus yang kedua, di sini kita akan cek teman-teman apakah emailnya itu sudah terregister atau belum di database. Di sini kita akan bikin const users sama dengan void user.where kita akan cari di sini email berdasarkan bodinya, body.email. Di sini dot first teman-teman ya. Nah, kalau misalkan usernya ketemu berarti di sini if usernya ada, berarti di sini kita akan kasih tahu berarti email already exist, teman-teman ya. Berarti di sini kita kasih message email already exist, teman-teman ya. Oke, kalau udah berarti kita akan lanjutkan ke bagian berikutnya yang dimana kita akan coba mengimplementasikan backrip ya, teman-teman. Mungkin backrip kita akan bahas di bagian lainnya. Kita akan coba tes yang bagian ini dulu, teman-teman. Oke. Kita coba intip. Yang pertama mungkin di sini kita coba tes ya passwordnya kurang dari 5, which is di sini 4 karakter. Oke, email already exist. Terus di sini kalau misalkan kita rahasia, nah, sorry, ini harusnya password request.body password. Kenapa nggak masuk sini? Request, oh sorry, ini kurang ya. .lang. Nah, oke. Sip. Nah, di sini kalau teman-teman lihat password minimal 5 karakter ya teman-teman ya. Di sini rahasia. Oke, email already exist. Kenapa? Karena emailnya sudah ada. Kalau misalkan kita pakai email yang lain,
harusnya berhasil register teman-teman ya. Tapi di sini kita belum apa namanya? Belum ngehash passwordnya. Oke, jadi seperti itu untuk bagian validasi untuk email dan juga password linknya teman-teman. Oke, berikutnya yang akan kita lakukan adalah kita akan coba ngehash passwordnya teman-teman yang dimana di sini kita akan pakai, oke, kita akan pakai Bcrypt.js teman-teman ya. Di sini kita akan pakai Bcrypt.js. Oke, di sini kita install dulu teman-teman. Dia juga udah support TS teman-teman. Jadi dia sudah bisa kita gunakan di project Next.js kita. Kita install dulu Bcrypt.js-nya. Terus kita intip di bagian package JSON-nya teman-teman. Di sini kalau teman-teman lihat Bcrypt.js-nya udah muncul. Terus di sini kita akan buka lagi bagian route kita ya teman-teman. Nah di sini kita akan coba import si BC bcrypt-nya teman-teman. Lalu di sini sebelum kita insert ke database, di sini kita akan body.passwordnya kita akan coba hash ya teman-teman ya. Yang dimana di sini kita akan pakai bcrypt dot hashing teman-teman ya. Di sini dia menerima dua parameter ya teman-teman. Yang pertama password yang mau kita hash, yang kedua adalah saltnya teman-teman ya. Di sini kita akan pakai masukin si body dot passwordnya sama saltnya adalah 10 teman-teman. Oke. Nah, jadi cukup seperti ini, yang dimana di sini kita akan override si property daripada body ini, which is namanya adalah password, dengan balikan daripada function bcrypt.hashing ini, yang dimana yang kita hash adalah body.password itu sendiri. Lalu di sini saltnya adalah 10 ya teman-teman ya. Lalu di sini kita akan insertkan ke database. Gitu. Di sini kita akan tes lagi teman-teman. Di sini mungkin kalau kita pakai ini nggak bisa karena emailnya udah eksis. Sekarang kita akan ganti emailnya jadi 3 teman-teman. Berhasil register. Kalau teman-teman lihat sekarang, nah passwordnya sudah ke hash ya teman-teman ya. Passwordnya sudah ke hash gitu. Jadi seperti itu cara kita melakukan hashing password ya teman-teman. Jadi mungkin di sini saya akan coba delete dulu teman-teman. Kita ulang lagi. Oke, di sini kosong. Di sini kita coba register pakai email ini. Set. Oke, register berhasil. Datanya masuk dan passwordnya di hash ya teman-teman ya. Oke, di sini cara implementasinya cukup sederhana teman-teman. Tadi yang pertama teman-teman silahkan install dulu menggunakan komen ini. Setelah install, teman-teman bisa cek di package JSON apakah sudah terinstall atau belum di bagian dependensi, teman-teman. Terus kalau udah, teman-teman silakan properti apa yang mau teman-teman apa hash. Di sini saya akan mengganti properti password ini dengan balikan daripada function hashing dari bcrypt-nya ini ya, teman-teman ya. Di sini uh, value yang mau kita hash adalah body.password dan gain saltnya di sini adalah 10. Nah, nanti kalau udah ya teman-teman tinggal insert aja bagian bodinya ini ke dalam database teman-teman ya. Jadi sesederhana itu cara kita mengimplementasikan Bcrypt di project Next.js kita. Oke, setelah kita berhasil atau selesai membuat sebuah endpoint register, berikutnya yang akan kita lakukan adalah kita akan coba membuat sebuah endpoint login ya, teman-teman ya. Cuma mungkin di sini endpointnya tidak merepresentasikan apa namanya ininya ya. Di sini API users ya. Mungkin kita akan coba ganti untuk endpointnya teman-teman. Jadi saya akan ganti di sini di dalam API. Jadi ada register, terus di sini ada route.tsx ts ya teman-teman. Nah, jadi yang tadi ini kita akan copy semuanya, kita akan taruh ke sini ya teman-teman ya. Gitu. Jadi yang ini mungkin kita biarin aja atau ya kita biarin aja teman-teman atau kita kosongin juga nggak apa-apa teman-teman. Di sini kita kosongin aja, sorry.
Oke, di sini terus nah kita taruh oh sorry sorry. Ini kita balikin lagi. Yang kita mau kosongin adalah yang bagian ini ya teman-teman ya. Oke, ini kita kosongin aja. Harusnya bagian register kita implementasikan di endpoint register ya teman-teman di bagian sini. Terus oke, di sini sekarang kalau kita tes set ini register berhasil tapi harusnya datanya nggak nambah ya teman-teman ya. Oke, di sini kita akan hit sebuah email baru. Di sini API-nya sekarang jadi register. Terus di sini bodinya kita copy aja dari sini teman-teman. Eh, Raw JSON di sini harusnya passwordnya kurang dari 5. Oh, metodenya salah, harusnya metodenya post. Nah, ini password minimal 5. Terus emailnya, karena ini udah ada, jadi email already exist, kita ganti jadi kosasih. Di sini kosasih, teman-teman. Oke, sekarang kita register, atau register berhasil ya, teman-teman. Di sini kalau teman-teman lihat, oke, udah masuk datanya. Oke, berikutnya yang akan kita bahas atau akan kita pelajari adalah kita akan coba membuat sebuah login endpoint, teman-teman. Oke, di sini untuk membuat sebuah login endpoint, teman-teman, kita akan buat sebuah folder baru di dalam folder API ini namanya adalah login. Terus di sini ada route.ts ya, teman-teman. Oke, di sini kita akan bikin function sama kayak sebelumnya, teman-teman. Di sini async, terus function namanya post. Oke, di sini kita akan return uh, di sini berarti next response dot JSON berarti di sini message-nya adalah login berhasil ya teman-teman. Berhasil di sini statusnya adalah 200 teman-teman. Oke, kita tes seperti ini dulu aja ya teman-teman ya. Kita akan coba cek endpoint loginnya sudah berhasil atau belum ya. Jadi di sini strukturnya jadi seperti ini teman-teman ya. Ada SRC, ada app, di dalam app ada API, di dalam API baru ada berisi endpoint-endpoint yang sudah yang kita buat teman-teman. Di sini kita masuk ke bagian sini teman-teman. Oke, kita ganti di sini jadi login teman-teman. Terus metodenya adalah post, kita send. Oke, login berhasil dan statusnya adalah 200. Artinya endpoint loginnya sudah berhasil kita buat ya teman-teman. Oke, berikutnya di sini kita akan lanjutkan teman-teman yang dimana kita akan bikin logic ya. Yang pertama di sini logiknya adalah kita akan mengambil eh, request body dari kliennya ya. Di sini next request teman-teman. Next request, terus di sini const body sama dengan white, berarti di sini request dot body. Ini salah. Request ini harusnya request dot body. Request dot JSON ya teman-teman ya. Kita konsol log dulu aja teman-teman. Konsol dot log di sini body. Kita kasih tanda. Oke, kita intip sekarang kalau misalkan bodinya adalah kita kirim, kita copy aja teman-teman dari sebelumnya, dari sini. Oke, ketika register atau ketika login, kita cukup kirimkan email sama password ya. Login berhasil, kalau teman-teman lihat. Nah, kita sudah bisa ngelihat di sini request bodinya teman-teman. Oke, kita akan lanjutkan ke bagian lainnya teman-teman, yang dimana di sini yang pertama kita akan ngecek apakah emailnya itu ada di database atau tidak ya. Di sini berarti kita akan ambil user sama dengan white. Di sini kita pakai panggil modelnya dot where, berarti di sini email body, berarti di sini dot email ya teman-teman. Di sini kita pakai metode first karena ngambil satu. Di sini kita cek if usernya tidak ada teman-teman, berarti di sini kita akan return
Ini ya teman-teman ya, kita akan return ini. Oke, message-nya di sini berarti invalid email or password ya teman-teman. Statusnya di sini berarti adalah 401 ya, unauthorized. Oke, kita coba cek dulu teman-teman di sini. Oke, karena emailnya ada di sini maka loginnya berhasil ya. Coba kalau emailnya 2, kosasi 2, which is ini nggak ada di database teman-teman karena database kita cuma ada dua, Udin sama kosasi, nggak ada kosasi 2. Sekarang kita tes, maka invalid email atau password ya. Kalau misalkan emailnya benar, oke, login berhasil. Oke, kita sudah berhasil melakukan validasi untuk emailnya, teman-teman ya. Nah, berikutnya yang akan kita lakukan adalah kita akan membuat validasi untuk passwordnya, teman-teman. Di sini kita akan bikin const is password valid, teman-teman. Di sini berarti kita pakai backup lagi, teman-teman. Oke, di sini kita pakai compare things, teman-teman. Oke. Di sini kita akan lihat dia menerima dua parameter ya, password sama hash passwordnya. Nanti balikannya adalah boolean teman-teman. Jadi di sini passwordnya kita ambil dari body.password, hash passwordnya kita ambil dari user.password teman-teman ya. Nanti balikannya adalah boolean. Di sini berarti kalau if negasi is password validnya tidak valid, berarti di sini kita akan return teman-teman. Sama ya, kita akan return ini. Oke, kita akan cek teman-teman di sini kalau misalnya passwordnya benar dan emailnya benar, login berhasil. Kalau emailnya salah, invalid email atau password. Terus kalau emailnya benar, passwordnya salah di sini. Nah, kita akan mendapatkan message yang sama. Ini perlu teman-teman sesuaikan ya message-nya. Ini disamain aja, jangan terlalu spesifik biar nanti yang coba-coba ngetes passwordnya tidak tahu yang salah bagian email atau bagian password gitu. Artinya di sini ketika emailnya salah kita dapat message yang ini dan ketika passwordnya salah pun kita akan dapat message yang sama gitu teman-teman ya. Oke, ini untuk dua validasi ya, validasi email dan juga validasi password ya teman-teman ya. Di sini kalau dua-duanya benar, harusnya login berhasil gitu. Tapi di sini kita belum selesai teman-teman. Nanti kita akan lanjutkan bagian lainnya di video berikutnya. Oke, setelah kita berhasil melakukan pengecekan untuk emailnya dan juga untuk passwordnya, teman-teman, berikutnya di sini kita akan coba mengenerate JWT-nya, teman-teman ya, mengenerate JWT-nya, teman-teman ya. Yang dimana di sini kita perlu menginstal JSON Web Token npm, teman-teman ya. Nah, di sini karena dia belum support TS, teman-teman, dia masih support DTS. Belum support TS di sini masih DTS, berarti ada dua hal yang perlu kita install. Yang pertama di sini si JSON Web Token itu sendiri, teman-teman. Di sini kita akan install. Oke, udah keinstall. Di sini kalau teman-teman lihat JSON Web Tokennya udah keinstall. Sama yang kedua yang perlu kita install, teman-teman tinggal klik bagian ini. Ini DTS-nya yang perlu kita install ya, atau types daripada si JSON Web Token-nya. Oke, di sini kita install. Oke, di sini udah keinstall di sini teman-teman ya. Types dari JSON Web Token-nya. Gitu, karena dia belum support TS, jadi perlu kita install si types-nya. Oke, teman-teman gitu. Jadi itu dia yang perlu teman-teman siapkan untuk menggunakan JSON Web Token di Next.js TypeScript ya, teman-teman. Nah, kita lanjutkan ke bagian sini teman-teman karena kita sudah berhasil mengecek email dan juga passwordnya. Kalau lolos dari dua pengecekan ini, kita akan mengenerate sebuah token ya teman-teman ya. Kita akan mengenerate sebuah token yang dimana di sini kita akan coba import si JWT-nya. Import JWT from di sini JSON Web Token ya teman-teman. Nah, di sini
Kita akan bikin token teman-teman di sini sama dengan JWT dot sign ya teman-teman ya. Nah, kita akan lihat metode sign ini menerima berapa parameter. Dia menerima dua parameter teman-teman. Tiga, jadi ada payload, ada secret atau private key-nya, dan yang terakhir adalah option. Kita akan pakai dua ini ya teman-teman ya. Untuk yang bagian option ini adalah opsional, jadi kita nggak akan pakai. Jadi payloadnya apa yang mau kita simpan di sini. Jadi mungkin yang mau kita simpan di sini adalah sebuah objek teman-teman yang di dalamnya ada key ID yang dimana kita akan isi dari user dot underscore ID. Sama yang kedua mungkin kita akan taruh di bagian sini aja cons pilot sama dengan berarti di sini ada underscore ID, kita isi dari user dot ID sama mungkin email ya, kita isi dari user dot email teman-teman, lalu kita masukin ke sini payload. Nah, yang kedua di sini kita akan set private key-nya gitu teman ya. Untuk private key-nya di sini teman-teman perlu simpan di JWT, sorry, di environment variable, tapi kita akan taruh di sini boleh. Berarti di sini rahasia, tapi ini untuk tujuan pembelajaran ya. Kalau teman-teman nanti bikin aplikasi beneran, ini harusnya taruhnya di environment variable ya teman-teman. Oke, ini kita taruh di sini bagian key-nya, atau mungkin kita taruh nggak apa-apa karena kita udah punya ini teman-teman. Kita taruh di sini. JWT underscore secret ya. Di sini secretnya rahasia teman-teman. Oke, berarti yang di bagian sini kita nggak lagi hardcode, kita tapi pakai dari proses.env.jwt jwt secret ya teman-teman. String. Nah, gini. Oke, sebelum masuk ke sini mungkin kita akan cek dulu ya, apakah si JWT secretnya sudah keambil atau belum. Di sini console.log, di sini proses.env teman-teman JWT secret. Kita kasih tanda dulu. Harusnya di sini kita lihat tulisan rahasia ya teman-teman. Oke, kita tes dulu teman-teman di sini. Oke, rahasia udah muncul ya, gitu teman. Artinya value-nya udah keambil ya dari uh, environment variable. Oke, sip. Sekarang berarti di sini kita akan coba cek ya tokennya. Console.log di sini token. Oke, token. Kita akan intip. Oke, di sini teman-teman bisa lihat tokennya sudah berhasil kita generate ya teman-teman. Ini untuk tokennya. Oke, jadi seperti ini cara kita mengenerate token ya. Yang pertama di sini teman-teman import si JSON Web Token karena dia belum support TS. Yang kedua yang perlu teman-teman install adalah type slash JSON Web Token. Kalau udah teman-teman tinggal import di sini JSON Web Tokennya, terus teman-teman tinggal pakai. Di sini pakai method sign untuk ngegenerate token. Payloadnya apa atau value apa yang teman-teman simpan di dalam token, sama yang kedua di sini key-nya. Key-nya kita taruh di environment variable. Kalau teman-teman lihat ya di sini rahasia. Nanti teman-teman bisa sesuaikan value-nya apa. Nah, nanti kalau misalkan ini dijalankan, dia akan ngegenerate token hasilnya seperti ini, teman-teman. Gitu ya. Oke. Nah, si token ini bisa kita intip ya, teman-teman di apa JWT atau JSON Web Token website ya. Apakah value-nya sesuai atau tidak gitu, teman-teman. Di sini mungkin kita akan coba quit dulu. Terus di sini kita akan coba cek tokennya teman-teman. Sampai sini harusnya. Oke, udah kita copy. Kita coba tes di sini ya teman-teman ya. JSON JWT. Nah, di sini ya. Kita akan intip. Nah, di sini teman-teman bisa masukin ya. Token teman-teman yang tadi kita masukin sini.
Terus di sini secretnya tadi adalah rahasia, teman-teman. Nah, di sini kalau teman-teman lihat, nah ini ID-nya ini dan emailnya ini. Karena kita tadi loginnya pakai email yang ini, teman-teman, Kosasih gitu. Jadi artinya proses eh, encode tokennya sudah berhasil ya, teman-teman ya. Kalau teman-teman intip di bagian sini, ini value yang ada di dalam token. Ada ID, ada email, dan ada issued at ya, teman-teman ya. Dan ini tokennya gitu. Oke, kita akan uh, oke. Ini exit, terus di sini, oke, kita buka lagi, teman-teman. Oke, kita lanjutkan lagi, teman-teman. Di sini berarti di bagian login ya. Oke, kita akan lanjutkan lagi ya, teman-teman ya. Nah, jadi di sini kita sudah berhasil mengenerate tokennya ya, teman-teman ya. Nanti kita akan lanjutkan bagaimana nyimpan si token ini ke bagian cookie-nya, teman-teman. Oke, selanjutnya yang akan kita lakukan adalah kita akan coba nyimpen si uh, tokennya ini ke dalam cookie ya, teman-teman ya. Jadi kalau sekarang tokennya ini belum kita pakai, teman-teman. Jadi ketika kita di sini hit endpointnya, teman-teman, ini kan login berhasil. Di sini teman-teman bisa lihat bagian cookie-nya kosong, teman-teman ya. Bagian cookie-nya kosong. Nah, nanti kita akan coba set si tokennya tadi ke bagian cookie yang nantinya secara otomatis nanti cookie-nya akan muncul di sini, teman-teman. Oke, di sini kita akan menggunakan cookie, teman-teman ya. Di sini kita akan import dulu, import cookies dari Nextseeders, teman-teman. Lalu di sini kita akan set cookie-nya ya, teman-teman ya. Di sini misalkan kita akan coba set cookie-nya, berarti di sini cons uh, cookie store sama dengan cookies gitu kan. Terus di sini kita akan set ya cookie store dot uh, cookie store. Oh, di sini kita white dulu, teman-teman. White. Nah, baru di sini dot set ya, teman-teman. Nah, ketika kita ngeset, di sini ada apa aja sih yang bisa kita set ke dalam cookie-nya. Di sini kita akan lihat, teman-teman ya, di bagian Next.js. Lalu teman-teman masuk ke bagian cookie. Di sini teman-teman masuk ke bagian cookie. Nah, ini cookie yang bisa teman-teman yang bisa apa opsi yang bisa teman-teman set ya di dalam metode setnya, teman-teman ya, bisa ngeset name, value, expire, max age, domain, path, secure, HTTP only, same site, priority, dan seterusnya gitu. Nah, cookie ini lebih powerful dibandingkan dengan local storage, teman-teman. Kenapa? Karena di sini kalau teman-teman lihat di bagian opsinya cukup banyak ya opsi yang bisa kita gunakan. Misalkan kita mau ngeset expiry-nya kapan, atau kita mau juga ngeset berapa lama cookie-nya pakai max age. Terus kita bisa set ke domain tertentu, atau kalau mau lebih spesifik ke path tertentu ya, teman-teman ya, untuk bagian cookie-nya gitu. Jadi sangat spesifik bisa kita atur si cookie ini. Nah, kita nggak akan pakai semuanya, teman-teman. Kita akan coba pakai dua aja, yang bagian name sama value, teman-teman ya. Nah, di sini kita pastiin lagi ketika kita login, teman-teman bisa lihat di bagian cookie-nya ini masih kosong karena kita belum ngeset cookie ya. Nanti kalau kita pasang cookie-nya, kita akan lihat harusnya nanti cookie-nya akan terset di bagian sini, teman-teman. Nah, di sini kita akan coba set name-nya adalah misalkan akses token, teman-teman. Lalu di sini untuk value-nya, di sini teman-teman kita akan set value-nya adalah si token yang kita generate tadi, teman-teman, dari JWT gitu. Nanti kalau udah di sini kita ngasih tahu ke user bahwa loginnya berhasil gitu, dan kita sudah ngeset cookie, teman-teman ya, di sini. Oke, kita set cookie-nya, namanya adalah access token, dan di sini value-nya adalah token.
Kita tes lagi di sini teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat di request bodinya login berhasil dan di bagian cookie-nya kita sudah berhasil ngeset cookie-nya namanya ini, value-nya ini gitu kan. Dan di sini teman-teman untuk domain dan seterusnya di sini di set secara default. Nanti kalau teman-teman mau atur juga boleh gitu. Jadi itu dia cara kita ngeset cookie di Next.js. Yang pertama di sini teman-teman import cookie dulu. Nama metodenya adalah cookies dari Next.Header. Lalu teman-teman instantiate dengan nge-invoke si function cookies-nya. Lalu setelah kita instantiate nanti kita bisa menggunakan metode set untuk ngeset cookie-nya. Di sini kita gunakan name sama value aja walaupun optionnya banyak ya teman-teman. Nanti kalau udah berhasil teman-teman ngeset cookie-nya di bagian responnya selain teman-teman bisa ngelihat respon bodinya, teman-teman juga bisa ngelihat di sini respon cookies-nya gitu teman-teman ya. Ini cookies yang sudah kita set ke dalam responnya teman-teman. Gitu. Jadi itu dia cara kita ngeset cookie di Next.js. Oke, setelah kita berhasil membuat sebuah login endpoint, teman-teman, selanjutnya yang akan kita lakukan adalah atau yang akan kita lakukan adalah kita akan coba membuat sebuah protected route ya teman-teman yang dimana mungkin nanti endpointnya seperti ini. Ah, metodenya get di sini API users ya teman-teman nanti atau API profile aja. Oke, nanti kalau misalkan dia punya cookie, dia punya apa namanya, punya token, nanti dia boleh mengakses endpoint ini. Kalau misalkan dia nggak punya token, nanti kita akan tolak requestnya, teman-teman. Di sini kalau sekarang kita hit, ini masih error. Kenapa? Karena kita belum bikin endpoint ini. Oke, kita akan langsung masuk ke bagian uh, buat endpointnya dulu ya, teman-teman. Nah, di sini kita akan coba uh, buat endpoint namanya profile, teman-teman, slash route.ts, teman-teman. Oke, di sini kita bikin function export di sini asing function berarti di sini metodenya adalah get. Lalu di sini kita akan return next respond di sini JSON terus di sini message-nya ini profile ya teman-teman. Gini dulu aja teman-teman kita biar bikin dia sederhana. Lalu di sini untuk statusnya kita set 200. Oke, sekarang kalau kita intip, oke, endpointnya sudah berhasil kita buat teman-teman ya. Nah sekarang pakai cookie atau nggak pakai cookie teman-teman ya. Di sini tidak ada masalah. Kenapa? Karena ini kita belum bikin logic untuk memproteksi si endpoint profile ini. Kita akan coba proteksi dengan mengimplementasikan proxy di Next.js ya teman-teman. Jadi di sini teman-teman masuk ke bagian proxy, teman-teman. Oke, bagian proxy. Lalu di sini teman-teman bisa bikin file dengan nama proxy.ts atau .js di dalam folder src ya teman-teman ya. Kita akan coba bikin teman-teman. Oke, kita akan coba bikin di sini berarti di dalam src ada proxy.ts ya teman-teman. Oke, kita uh, akan copy bagian ini teman-teman. Kita akan copy. Mungkin ini kita akan hapus aja teman-teman ya. Ini hapus, ini juga hapus. Ini juga hapus. Kita akan konsolok dulu aja teman-teman. Konsolok di sini ini proxy teman-teman. Oke, sip. Kita udah buat proxy teman-teman ya. Jadi untuk membuat proxy cukup sederhana teman-teman. Teman-teman bikin file namanya proxy.js atau .ts. Pastiin dia di dalam src nanti teman-teman.
Terus di sini kita bikin function namanya proxy. Jangan lupa diekspor. Lalu di sini kita baru konsol log dulu aja teman-teman ya. Nah, kita akan coba lihat si proxy ini behaviornya seperti apa teman-teman. Oke, di sini kita akan coba tes ketika endpoint profile ini di hit. Nah, proxy ini jalan teman-teman. Proxy-nya jalan. Dan ketika misalkan endpoint login ini di hit, proxy-nya jalan juga teman-teman ya harusnya ya. Nih, proxy-nya jalan juga gitu. Nah, jadi si proxy ini akan dijalankan ketika ada request yang terjadi di aplikasi Next.js ya, baik itu halaman ataupun endpoint yang di-hit ya teman-teman ya. Nah, dia jalan sebelum apa ya, sebelum page-nya itu di-render atau endpoint-nya itu dijalankan gitu. Jadi si proxy ini akan dijalankan terlebih dahulu. Nah, kita akan coba membuat proteksi terhadap root yang kita punya di dalam proxy ini. Karena kita sudah tahu bahwa behavior daripada si proxy ini dia akan jalan ketika ada endpoint atau page yang di-render. Nah, kita akan coba set si endpoint apa si proxy ini hanya untuk memproteksi endpoint aja teman-teman gitu. Jadi di sini kita akan coba uh, lakukan untuk memproteksi endpoint profile kita teman-teman ya. Nah di sini kita akan masuk ke bagian dokumentasi lagi teman-teman. eh Oke kita masuk ke proxy.js di sini. Oke oke. Nah, di sini ada dua cara untuk kita melakukan proteksi di proxy ini. Yang pertama pakai matcher, teman-teman. Di sini teman-teman bisa pakai apa sih namanya bikin config seperti ini, gitu teman-teman ya. Sama yang kedua, teman-teman bisa pakai conditional statement, teman-teman ya. Pakai if statement seperti ini. Kita akan pakai cara yang kedua, teman-teman ya. Atau mau pakai matcher juga nggak apa-apa, biar lebih sederhana. Kita coba pakai matcher dulu, teman-teman. Oke, di sini kita akan coba pakai matcher. Misal di sini berarti kita slash API terus slash profile ya, teman-teman ya. Oke, ini berarti nggak perlu kita hapus. Oke, sip. Oke, nanti kalau teman-teman ada pet yang lain yang mau teman-teman proteksi, teman-teman bisa masukin ke bagian sini. Oke, di sini kita coba proteksi yang bagian profile aja, teman-teman ya. Harusnya ketika kita udah set seperti ini, kita ngelihat si ini proxy-nya ini ketika endpoint profile-nya itu yang di hit gitu. Ketika yang lain harusnya ini nggak muncul ini proxy ya, teman-teman. Oke, kita akan coba tes, teman-teman. Ini profile, proxy-nya jalan. Oke, ketika kita login misalnya teman-teman di sini. Login berhasil. Oke, proxy-nya nggak jalan teman-teman ya. Proxy-nya nggak jalan. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini ketika uh, get API terus slash profile, proxy-nya jalan nih sebelum endpoint ini dijalankan. Tapi ketika kita nge-hit endpoint slash API slash login, nggak ada ini proxy teman-teman ya. Artinya sekarang proxy-nya itu hanya jalan berdasarkan matcher yang sudah kita set di sini teman-teman. Oke, lanjut teman-teman. Di sini kita akan coba cek gitu kan. Ketika ada orang yang hit endpoint ini tanpa token, kita akan tolak teman-teman. Cara kita ngambil tokennya gimana teman-teman ya. Nah di sini yang pertama di bagian requestnya pastiin dia bawa token teman-teman ya. Nah karena tokennya itu kita set di dalam cookies, berarti di sini ekspektasinya apa namanya kita set tokennya di dalam cookies juga teman-teman ya. Di sini berarti cookie, sorry di sini cookie terus mana cookienya ini tokennya kita copy teman-teman.
Terus di sini tadi namanya adalah akses token, teman-teman, sama dengan seperti ini. Nah, ini cara kita mengirimkan sebuah cookie ya di dalam request, teman-teman. Oh, ini cookie-nya juga udah otomatis ada sebenarnya ya, teman-teman ya. Oke, udah otomatis ada, jadi kalaupun ini nggak ada juga nggak apa-apa, teman-teman. Karena ini secara otomatis dia udah ada cookies. Oke, kita coba matiin dulu bagian cookie-nya ini, teman-teman. Apakah kita bisa ambil di bagian sini? Di sini berarti cons eh, cookie store sama dengan white. Berarti di sini cookies, teman-teman. Sini kita pakai asing. Terus di sini kita akan cons token sama dengan white. Berarti di sini white berarti cookiestore.get ya. Oke, getnya berarti di sini akses token, teman-teman ya. Ini nggak perlu white di sini, teman-teman. Kita akan console log dulu. Console.log berarti di sini token kita intip ya. Tokennya seperti apa? Oke, kita hit. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kita udah berhasil mengambil tokennya, teman-teman ya. Ini akses token, teman-teman ya. Oke, kalau misalkan cookie-nya ini bisa kita hapus nggak ya? Cookie-nya, cookie di bagian mana? Headers, hidden. Ini udah kita hapus. Ini cookie-nya ya. Ini kita hapus nih, teman-teman cookie-nya. Oke, di sini kalau teman-teman lihat kita udah nggak punya cookie. Sekarang udah dihapus di bagian sini, teman-teman. Oke, sekarang kita balik lagi ke sini. Ini profile. Nih kita nggak ada cookie, teman-teman. Nah, sekarang kalau teman-teman lihat bagian cookie-nya undefined, teman-teman ya. Bagian cookie-nya undefined ya. Artinya berarti proses cookie-nya udah berhasil ya. Di sini kalau misalkan kita login lagi, di sini cookie-nya ada, teman-teman. Berarti di sini kalau kita mau get profile lagi, nah di sini kita dapat lagi cookie-nya, teman-teman. Oke, berarti proses cookie-nya di sini sudah berhasil ya. Pengecekan cookie-nya sudah berhasil ya, teman-teman ya. Di sini berarti kita bisa cek ya, teman-teman. Di sini kita bisa cek berarti kalau tokennya nggak ada, teman-teman ya, berarti di sini tokennya nggak ada. Oke, di sini berarti kita bisa return eh, next respon, teman-teman ya, berarti di sini JSON message di sini unauthorized, berarti di sini untuk statusnya itu adalah 401 ya, teman-teman ya. Oke. Kita akan coba intip teman-teman. Di sini responnya ini masuk ke sini karena dia ada cookie teman-teman. Sekarang kalau misalkan cookie-nya kita hapus, unauthorized ya teman. Unauthorized di sini 401. Artinya proses pengecekan cookie-nya sudah berhasil ya teman-teman ya di sini. Un- Oke, unauthorized ya teman-teman di sini. Set kita tidak punya cookie di sini message-nya unauthorized, kita nggak bisa masuk ke si profile ini teman-teman gitu kan, ke si profile ini. Tapi kalau misalkan kita punya cookie di sini, cukup ngecek cookie-nya di sini teman-teman, kita nggak ada cookie. Untuk ngecek cookie-nya atau kita bikin cookie baru, set login berhasil. Di sini cookie-nya udah ada teman-teman. Di sini cookie-nya udah ada, kita cek lagi. Sekarang kalau kita hit endpoint si profile ini, kita berhasil masuk ke ini profile gitu. Nah, jadi seperti itu cara kita ngecek bagian cookie-nya, teman-teman ya. Ini tentunya belum selesai, nanti kita akan lanjutkan.
Tapi di sini aku akan recap dulu. Saya akan coba recap dulu teman-teman sebelum kita lanjut ke bagian lainnya. Jadi di sini yang pertama kita akan bikin proxy file teman-teman ya, yang namanya adalah proxy.ts boleh .cs. Ini sesuai dengan project teman-teman pakai JavaScript atau pakai TypeScript. Ini boleh teman-teman letakkan di dalam app atau di dalam src. Nah, di sini saya taruh di dalam src. Lalu kita bikin function gitu kan, namanya proxy, jangan lupa diekspor. Nah, si proxy ini behaviornya itu akan jalan setiap ada halaman ataupun ada endpoint yang di hit teman-teman, yang di hit. Nah, cuma di sini kalau teman-teman bikin config seperti ini, maka nanti si proxy ini akan jalan sesuai dengan matcher atau aturan yang sudah kita buat, teman-teman. Jadi kalau misalkan aturannya itu adalah, oh dia hanya berlaku untuk pet ini, maka dia akan jalan ketika pet ini yang di hit, teman-teman. Pet lainnya maka dia nggak jalan. Oke. Nah, karena kita udah ngeset bahwa si proxy ini hanya jalan untuk pet profile, maka di sini kita akan ngecek teman-teman ya, si requestnya itu bawa token atau tidak. Di mana tokennya itu kita bisa cek di dalam cookie, teman-teman ya. Di sini kita pakai cookie store, di sini pakai cookies instantiate, terus di sini kita pakai method get untuk mengambil tokennya. Nah, kalau tokennya ada, maka bentuknya akan jadi seperti ini, teman-teman. Oke, ada name, ada value, ada petnya. Kalau dia nggak ada, bentuknya undefined seperti ini, teman-teman. Oke, nah nanti teman-teman bisa melakukan pengecekan. Oh, kalau misalnya tokennya tidak ada, teman-teman bisa langsung respon unauthorized gitu, bahwa requestnya tidak diizinkan gitu. Nanti kalau misalkan ada, berarti dia bisa lanjut ke bagian berikutnya gitu, teman-teman. Oke, untuk bagian proxy-nya cukup seperti ini. Nanti kita akan lanjutkan bagian lainnya di video berikutnya. Oke, setelah kita berhasil melakukan pengecekan apakah requestnya bawa token atau tidak, tadi kita udah lihat bahwa kalau misalkan dia bawa token atau bawa cookie yang isinya token, maka requestnya kita izinkan. Tapi kalau misalkan tidak bawa token, maka di sini requestnya ditolak jadi unauthorized, teman-teman. Nah, ini tentunya belum selesai, teman-teman. Kita akan lanjutkan yang dimana di sini kita akan coba apa namanya, ngeset si cookie-nya ini atau si tokennya ini ke dalam request headers-nya, yang nanti request headers-nya itu kita akan gunakan di dalam profile endpoint ini untuk mengambil data berdasarkan user yang sedang login, teman-teman. Jadi kurang lebih seperti ini. Seperti itu. Nah, di sini kita akan lanjutkan, teman-teman. Berikutnya yang akan kita lakukan adalah di sini kita akan bikin pilot yang dimana kita akan ngedekode tokennya, teman-teman, untuk ngelihat isi daripada tokennya. Yang dimana di sini kita akan pakai JWT, teman-teman. JWT-nya kita import dulu di sini. Import JWT from JSON. Berarti di sini kita pakai JWT dot verify ya, teman-teman. Oke, nah JWT verify ini dia kita akan intip dulu menerima berapa parameter. Oke, ada dua parameter ya, teman-teman ya, tiga sebenarnya. Jadi di sini yang kita pakai cuma dua, token sama secret key-nya. Oke, di sini berarti tokennya kita ambil dari token dot value, teman-teman, sesuai dengan yang ada di sini karena tokennya ada di property value. Sama secret key-nya kita ambil dari proses dot env. Tadi berarti namanya adalah JWT secret ya. Oke, JWT secret harusnya benar di sini S string kita. Oke, di sini kita konsolok dulu aja, teman-teman ya, untuk si payloadnya. Console.log di sini payload. Oke, sip. Sekarang kita coba hit. Nah, kita belum bawa token di sini unauthorized. Oke, kita login. Udah bawa cookie-nya, harusnya udah ada sekarang cookie-nya. Terus di sini kita, oke, ini profile, kita berhasil masuk dan di sini teman-teman bisa lihat
Oke, payload daripada token ya sudah kita bisa lihat teman-teman ya, ada ID, ada email, sama ada IAT teman-teman ya. Oke, di sini kita akan lanjutkan teman-teman ya, gimana caranya kita menyisipkan si data yang kita punya ini untuk nanti dikonsum di bagian handlernya teman-teman ya, atau di bagian route-nya. Nah, di sini kita masuk ke bagian dokumentasi lagi teman-teman. Di sini kita masuk ke bagian sini teman-teman, setting headers teman-teman. Oke, di sini kita akan copy yang bagian ini. Oke, kita copy teman-teman. Oke, di sini berarti oke, ini payloadnya udah ada. Nah, di sini kita akan bikin sebuah headers baru yang dimana di sini kita ambil header sebelumnya dari request.headers. Lalu di sini kita akan set ininya ya teman-teman ya. Key-nya apa dan value-nya apa yang mau kita set di sini, misalkan X user ID teman-teman. Nah, di sini kita akan isi dari payload dot underscore ID ya teman-teman. Oke, di sini kita bikin type dulu teman-teman. Oke, type-nya adalah berarti underscore ID, string sama email, string ya teman-teman. Oke. Up. Oke, ini balikannya apa? Kita akan lihat payload atau JWT payload. Oke, ini kita casting aja ya teman-teman ya. Di sini S berarti di sini underscore ID, string sama di sini email, balikannya string ya. Nah, oke. Di sini payloadnya kita udah casting ya, bahwa kita karena udah tahu bentuknya adalah ada ID dan juga ada email, maka di sini kita akan lihat si payload ini isinya adalah ID dan juga email. Nah, maka di sini kita bisa set bahwa di sini kita mau set ID di request headernya, sama yang kedua adalah request headers dot set di sini X berarti di sini user email ya teman-teman ya. Di sini berarti payload dot email teman-teman. Oke, kalau udah di sini kita bikin respon, dan responnya ini kita akan return ke dari sini ya, respon, biar nanti bisa dikonsum di bagian handlernya teman-teman ya, di bagian handlernya gitu teman-teman. Jadi seperti ini cara kita menyisipkan sebuah value di dalam request header di Next.js ya teman-teman ya. Jadi kita bikin headers baru, lalu di headers barunya ini kita ambil dari header sebelumnya, terus kita bikin headers baru, terus di dalam headers barunya ini kita set property baru, ada X user ID, kita ambil dari payload dot underscore ID sama X user email gitu kan, kita ambil value-nya dari payload dot email, which is ini dari hasil tokennya ya teman-teman ya. Lalu di sini kita bikin next response, yang dimana next response-nya ini kita akan return biar nanti bisa dikonsum di bagian handlernya, which is di sini teman-teman ya. Nanti kita akan coba konsum. Tapi sebelum kita ngoding di bagian ini, kita akan cek dulu apakah bagian ini ada error atau tidak. Oke, kita hit. Oke, di sini nggak ada error teman-teman. Berarti masih aman bagian logic ininya. Kita akan masuk ke bagian sini. Nah, tinggal di bagian handlernya ini kita akan consume a value yang sudah kita set di bagian headersnya tadi, which is di bagian sini teman-teman ya. Nah, di sini kita akan menerima parameter request teman-teman. Type-nya adalah next request. Oke, terus di sini cons misalkan berarti underscore ID sama dengan sorry, di sini ID sama dengan berarti di sini request dot headers dot get ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa get berarti tadi namanya X user ID teman-teman. Sorry, ini harusnya ini. Up. Sama yang kedua adalah cons email sama dengan berarti di sini request dot headers dot get berarti di sini X, di sini user email teman-teman ya. Di
Di sini berarti kita akan konsolog, teman-teman. Console.log berarti di sini ID email ya teman-teman ya. Di sini kita akan intip. Di sini berarti ini profile. Oke. Sip. Kita akan intip. Harusnya kalau berhasil di bagian proxy-nya ini, kita akan ngelihat email user yang sedang login dan juga ID user yang sedang login di bagian profile root-nya ini, teman-teman. Di sini kita akan set, tidak ada error. Kalau teman-teman lihat, nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, ini ID-nya, ini emailnya, ini profile which is yang ini. Gitu. Jadi artinya kalau kita login pakai Kosasi, kita akan melihat value Kosasinya di sini, teman-teman, dan juga ID-nya. Oke, sekarang kita akan coba login pakai Udin ya, teman-teman ya di sini. Udin. Login berhasil, harusnya cookies-nya udah otomatis keganti, teman-teman. Sekarang kalau kita hit profile, nah, maka di sini kalau teman-teman lihat di bagian profilnya nih, di bagian konsolognya, udah ID-nya Udin dan juga emailnya Udin. Gitu, teman-teman. Oke, tinggal nanti kita masukkan ke bagian responnya ya, teman-teman ya. Jadi di sini seperti itu, teman-teman. Jadi ini cara kita mengambil request headersnya, teman-teman ya. Yang dimana nanti ini kita gunakan untuk keperluan kita di bagian rootnya ini, teman-teman. Yang dimana value ini kita ambil dari bagian proxy ya, yang dimana proxy-nya itu dia ngeset di bagian headersnya itu X user ID dan juga X user email, terus dia bikin next respon, di sini kita return responnya, maka secara otomatis nanti di bagian requestnya ini udah ada properti tambahan di bagian headernya X user ID dan juga X user email, jadi kita tinggal ambil aja. Nah, ketika kita udah ambil value-nya, berarti di sini teman-teman boleh ambil apa ya namanya ya, data ke database berdasarkan dua data ini, teman-teman ya. Misalkan kita mau ambil data berdasarkan ID, berarti di sini kita akan convert dulu ID-nya sama dengan di sini new object ID, teman-teman. Kita masukin berarti di sini, di sini as string, terus di sini kita const user sama dengan user dot where, usernya nggak ada. Nah, di sini berarti where, berarti where-nya adalah underscore ID, teman-teman. Lalu di sini value-nya adalah underscore ID. Di sini kita pakai dot first, teman-teman. Terus kalau udah berarti di sini kita masukin ke sini. Berarti di sini user. Oke, kalau udah sekarang ketika kita hit endpoint-nya, maka kita oh, ini belum di void ya, teman-teman. Nah, set oke. Nah, kita udah berhasil mendapatkan user yang sedang login ya. Tapi di sini masih ada passwordnya, teman-teman. Sekarang kita pakai ini berarti exclude. Exclude-nya adalah si password ya, teman-teman. Karena kita nggak mau ada passwordnya. Nah, di sini ID, name, email, ada created at, updated at gitu. Oke. Ini ketika kita login pakai cookie-nya Udin. Sekarang kita login pakai cookie-nya Kosasi. Login berhasil. Di sini get profile. Maka di sini kita dapat eh, data user yang sedang login Kosasi, teman-teman. Nah, kalau misalkan kita nggak punya cookie, oke, di sini maka auto rest gitu. Jadi seperti itu cara kita membuat sebuah protected route di Next.js ya, teman-teman. Jadi di sini kalau kita udah ngeset proxy dan proxy-nya udah ngeset value yang dari token di bagian headersnya, teman-teman tinggal ambil di bagian request headernya, lalu nanti value tersebut teman-teman bisa gunakan untuk kebutuhan mengambil data ke database. Nanti kalau datanya udah berhasil teman-teman ambil ke database, nanti teman-teman tinggal balikin aja ke klien atau di bagian responnya. Apa yang mau teman-teman balikin atau apa yang mau teman-teman lakukan berdasarkan uh, data yang teman-teman ambil dari request headersnya tersebut gitu. Nah, jadi seperti itu untuk bagian implementasi
request header atau set request headernya di bagian Next.js untuk mengambil data berdasarkan user yang sedang login, teman-teman.